Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah hari ini, Minggu 19 November 2023, Minggu setelah keributan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait seperti namamu ya Allah. Demikianlah kemasmuranmu sampai ke ujung. Tangan kananmu penuh dengan besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya.
Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara hidupmu dengan Roh Kudus-Mu. Kami memohon padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu. Seperti kesetiaan anak kepada Bapa, berkatilah petugas berkabar ini, agar setiap hari bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dimuliakan. Kami memperoleh hidup yang karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan. Maksudnya adalah kita harus takut, kita harus kasih kepada Allah. Sebab itu jangan membunuki, mengumpat, memakai guna-guna, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan dalam serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama. Marilah kita berdoa memohon dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, ya Bapa kami, Tuhan yang sesuai dengan Hatiku
kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan kami, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kemurahan. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Marilah kita mendengar sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak dan perjanjian damaiku tidak akan firman Tuhan mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Amin. Itu
Marilah kita mendengar firman yang ditetapkan untuk hari ini, diambil dari Yakobus 1 ayat 22 hingga 25. Kita membaca secara tetapi hendaklah kamu menjadi firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang yang tidak melakukannya, ia adalah seumpama baru saja ia memandang dia sudah pergi, ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa Berbahagialah orang yang memeliharanya serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama sebagaimana teman-teman kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa dan langit. Aku percaya kepada Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara kehidupan, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan daging, dan hidup kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat.
Shalom. Pokok-pokok warta jemaat kita di minggu ini tanggal 19 November 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari Minggu ini adalah minggu ke-24 setelah Trinitatis dengan topik Jangan Melupakan Tuhan, yang terambil dari Ulangan 8 ayatnya yang ke-7 sampai 18. Pelayanan Pendeta Resort. Pada hari ini Minggu tanggal 19 November, Pendeta KBP Resort Mampang, Pendeta Robert Pandiangan melayani di HKBP Pondok Bambu Minggu Pagi Resort Jakarta. Yang ketiga, persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu ini tanggal 19 November, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan kategorial AMA HKBP. Yang keempat, penelaahan Alkitab atau PHD pada hari Kamis tanggal 23 November pukul 5 sore. PHD INA bertempat di Gedung Serbaguna. Yang kelima, penutupan kebaktian week pada hari Jumat tanggal 24 November masuk jam 7 malam. Kita akan mengadakan penutupan kebaktian week di gereja ini. Dihimbau kepada punguan kur remaja Naposo, kur ama, kur perempuan, dan kur lansia untuk dapat mempersembahkan pujian. Untuk itu diharapkan kehadiran seluruh jemaat. Hari Minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari Minggu tanggal 26 November adalah minggu akhir tahun gerejawi. Ibadah akan dilaksanakan seperti biasa pukul 7 pagi dan pukul 9.30. Dan sekaligus kita melaksanakan acara peringatan akan orang yang telah mendahului dalam 1 tahun gerejawi ini. Yang ketujuh, ibadah variatif pada hari Minggu tanggal 26 November pukul 5 sore bertempat di Gereja KBP Mampang akan dilaksanakan ibadah Minggu variatif. Yang kedelapan, latihan sekolah minggu. Diberitahukan kepada orang tua anak sekolah minggu bahwa telah mulai dilaksanakan latihan anak sekolah minggu untuk persiapan Natal sekolah minggu dan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Dimohon bantuan agar orang tua anak sekolah minggu dapat mengantarkan anaknya mengikuti latihan tersebut. Informasi dan waktu pelaksanaan secara detail akan diumumkan melalui kelas masing-masing. Yang kesembilan, jadwal rapat HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada Parhalado, Dewan Seksi dan Jemaat untuk dapat berikut jadwal rapat yang akan dilaksanakan, antara lain tanggal 13 sampai 25 November diadakan rapat Dewan dan Seksi untuk menyusun program kerja tahun anggaran 2024. Tanggal 3 sampai 6 Desember penggabungan hasil program kerja dan anggaran untuk setiap Dewan dan Seksi oleh Parartaon. Tanggal 8 Desember rapat Parhalado, dan tanggal 17 Desember rapat Jemaat HKBP Mampang Prapatan. Laporan pelayanan 2023 kepada seluruh Dewan, Koinonia, Marturia, dan Diakonia serta Seksi Parartaon Badan Audit HKBP Mampang untuk dimohon dapat menyerahkan laporan pelayanan atau Pakobasion tahun 2023 serta daftar inventaris paling lambat Sabtu tanggal 25 November. Yang ke-11, program kerja Dewan dan Seksi. Kepada para Dewan dan Seksi di gereja kita diharapkan untuk segera menyusun program tahun 2024 dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2024, yaitu Tahun Oikumene Inklusif HKBP. Program disusun dalam bentuk matrik dengan memuat nama program, sasaran, tujuan, dan lain sebagainya, dan diharapkan dapat diserahkan paling lambat hari Sabtu tanggal 25 November. Format dapat dikirimkan dalam bentuk Excel melalui email HKBP Mampang Prapatan. Anggota jemaat pindah mulai hari Minggu tanggal 19 November telah pindah ke anggotaan jemaat keluarga Bapak Victor BH Sibuan dan Inang Rika Sucianti Borusi Situmorang dan 2 anak dengan alamat Titian Indah, Blok W nomor 02 Bekasi, masuk week 3.
pindah ke HKBP Resort Harapan Jaya Distrik 19 Bekasi. Yang kedua, keluarga Amang R. Robert Joni P. Hasibuan, Inang Mary Dahlia Boruhuta Julu, yang beralamat di Jalan Seibila nomor 34, Babura Sunggal, Medan, Week 3, pindah ke HKBP Moria Resort Medan Baru Distrik 10, Medan, Aceh. Berita duka cita, telah berpulang kepada Tuhan Yesus pada hari Sabtu tanggal 4 November, Amang T.H. Siahaan berumur 66 tahun, suami dari Ibu Tri Mediliana Silitonga yang beralamat di Jalan Mampang Perapatan 20 nomor 16 masuk sektor 3. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Sabtu. Kiranya Tuhan yang menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita membawa doa ke dalam doa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Yang ke-17, yang ke-16, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang kedua. Keuangan, persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta. Saat ini kami akan membacakan surat dari pimpinan HKBP tentang revisi format warta keuangan. PA Raja Tarutung 10 Tolu November 2020 Tolu, hal revisi format tikting parhepengon atau warta keuangan. Lampiran format warta keuangan, napinar sangapan, amanami dohot inanami parhalado dohot ruas ni HKBP di inganan nabe. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot sian ton di parbadia. Amin. Moleate maju molo tapasah tutuhata pardenggan basai naisai toktong mangaramoti dohot margogoi hita patupahon pakobasion koinonia marturia diakonia suang songoni namar hajuara bagason ni huriata lumobi di bagasan tahun 2020 tolu nataguari tahun profesionalisme dalam penata layanan tung di halason roha do pardalani sentralisasi parhepengon ni huriata napatukon gogo lau mangdundung si hobasan na dumenggan isarani naung lamar tabba huria naung hinabo hobasan ni pangula na goktiki lumubi akahuria na soding jalan na sotuk gogona na say laon debas yang dana program kerja di Tirket distrik dohot di resort nunga bolas di Tongoson lau songonima naing parbalajon ni pangula na goktiki naung marhadodoson di sude inganan pakobasiona hobar tu golongan dohot tanggungan na be pola maribar benasida akan nama kobasi di huria na di huta dohot na di kota tungdang ngapala sikop situ tu dope padungdungon ni sentralisasi parhe pengatai alai pos situ tu do roha di asi dohot holong ni rohani tuhatana patupaun huriana lau patuluson saluhut na sinakapan ni huria marhite sentralisasi parhepengon sialani dung mardalan sentralisasi parhepengon ni huriat taliling na 10 bulanon jinalo doaka usul dohot masukan siang nakapareses ni huriata lau pai baruhon manang revisi rumang ni titing parhepengon atau warta keuangan songonati nongos tuhamu rap dohot suraton marumangon soft copy nama rumang PDF dohot Microsoft Excel pos ni roha haradiomuna lau patulusok di ganupuria na tohobasi be di bagasan las ni roha songonima pinasa tuhamusa luhutna tuata mamandongani dohot mamasu-masu sandok parhalado dohot ruasna di sandok habuluson ni roha dohot parsisi tutuon lau makobasi huriana bain hangas hasangapon tuhata
dohot lasni rohana di huriata. Tabe mardongan tangiang Huria Kristen Batak Protestan Eporus tertanda tangani Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Kita bernyanyi dari buku nyanyi nomor 199 ayat 1 dan seterusnya sambil menyanyikan persembahan Tuhan 1A dan 1A. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala dalam Kristus Yesus Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita buka Alkitab ayat sebelum kita menulis di Ulangan 8 ayat 7 sampai ayat 18. Ulangan 8 ayat 7 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, dari lembah-lembah dan gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelantah, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya,
suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik dan yang memberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu, sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian Nats Khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, topik khotbah hari ini adalah jangan melupakan Tuhan. Jadi nats ini adalah berita tentang bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, di mana tanah ini sudah dijanjikan oleh Tuhan adalah tanah yang penuh dengan kemakmuran. Segala sesuatu di tanah Kanaan, apa yang pun yang mereka butuhkan ada di sana. Jadi sebelum mereka memasuki dan menerima dan menikmati berkat Tuhan itu, Musa tahu akan ada suatu kejadian yang akan menimpa bangsa Israel. Somalna biasanya anak dan iman kalau sudah kekenyangan orang bisa lupa dirinya, makanya sendiri sudah kenyang ini, berdua lewat pun tidak ingat lagi katanya, dirinya pun tidak ingat lagi, lupa diri. Jadi itulah yang diwartikan oleh Musa, supaya ketika mereka sudah makmur, sudah kenyang, sudah kaya, mereka jangan lupa diri, jangan lupa Tuhannya, jangan lupa perjalanan yang telah mereka lewati, bagaimana Tuhan menuntun mereka melalui perjalanan di padang gurun. Walaupun padang gurun, tapi Tuhan mencukupkan. Ketika padang gurun itu digambarkan dengan krisis air, justru Tuhan memberikan. Ketika biasanya padang gurun itu tidak menghasilkan makanan dan minuman karena tidak bisa menjadi lahan pertanian, Tuhan justru menurunkan makanan dari surga. Ketika mereka sedang berada di yang namanya padang gurun itu, kalau malam itu dinginnya sedingin-dinginnya, dan kalau siang itu panasnya sepanas-panasnya, justru Tuhan menaungi mereka siang dan malam. Jadi bagaimana Tuhan menuntun
mempersiapkan mereka. Sesungguhnya mereka bukanlah bangsa yang luar biasa baiknya kepada Tuhan, tetapi justru mereka adalah orang-orang yang terteguh. Itu sebabnya dalam nas ini Amang dan Inang Musa mengingatkan jangan melupakan Tuhan. Kekenyangan itu bisa membuat orang lupa diri. Sama dengan Amang dan Inang, ketika kita lapar, kita terbayang-bayang siapa yang masak, siapa tukang masaknya. Tapi ketika sudah kenyang, yang namanya tukang masak itu tidak lagi diingat. Itu kealpaan manusia. Maka dalam nas ini ada risiko bagi orang-orang yang makan atau orang-orang yang memiliki kekayaan. Risiko yang pertama adalah lupa memuji Tuhan. Di dalam nas ini dikatakan jangan lupa pada Tuhan. Jadi orang yang sudah makmur sering lupa memuji Tuhan. Jangankan pada Tuhan, jangan-jangan pada keluarganya juga dia lupa. Karena dia fokus kepada hartanya. Ada orang yang workaholic atau yang terlalu fokus kepada pekerjaan sampai lupa sama keluarganya. Dia pergi pagi sebelum anaknya tidur dan pulang dari pekerjaan setelah anaknya tidur. Jangan-jangan juga nama anaknya dia lupa, hobi istrinya dia lupa, ulang tahun anaknya dia lupa. Karena apa? Karena dia sudah fokus terlalu sibuk mengurus pekerjaan, mengurus bisnis, rapat sini, rapat sana. Bisa-bisa tidak ada lagi waktu untuk Tuhan. Yang sering terjadi juga adalah melupakan Allah. Ayat 11. Di ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi Amang dan Inang, kekayaan membuat seseorang lupa pada Tuhan. Waktu merintis usaha, berdoa sering kepada Tuhan. Mau buka usaha, adakan dulu kebaktian tempat usaha. Waktu mau melamar kerja, dia serahkan tugas, dia mempersembahkan ungkapan syukur ke gereja atau kepada pengajuannya dan minta untuk didoakan. Tapi setelah dapat pekerjaan, setelah usahanya berhasil, setelah naik jabatannya, dia melupakan Tuhan. Berdoa pun tidak sempat lagi, ke gereja tidak sempat lagi, atau juga membaca Alkitab pun tidak sempat lagi dengan alasan sibuk kali aku, tidak sempat lagi aku. Jangan-jangan juga kata tidak sempat atau alasan itu adalah untuk menonjolkan betapa sibuknya dia dibandingkan orang lain. Kekayaan itu bisa membuat kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan. Anak-anak sekolah juga seperti itu. Waktu dia mau sekolah favorit, doanya terus menerus sampai dia juga lupa keluar dari kamarnya hanya untuk berdoa supaya dia dapat sekolah favorit. Setelah dapat sekolah favorit, dia justru mengatakan, iya ya, saat di gereja, kenapa nggak hadir di remaja? Kenapa nggak hadir di gereja? Banyak apa? Les ini, les itu, les sana katanya. Itulah yang fenomena yang terjadi. Apa kata Amsal? Di Amsal 30 ayat 7 sampai 9 dia katakan seperti ini. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalnya dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan namanya. Jadi Salomo sudah paham tentang kehidupan. Dia sudah melihat realita kehidupan banyak orang kaya
dan orang miskin yang setelah mereka mencapai kesuksesan, mereka menjadi tidak tahu diri, tidak tahu Tuhan. Amang dan Inang yang kemudian adalah orang yang jatuh kepada kekayaan atau materialistis atau setelah makmur, yang sering terjadi adalah sombong atau tinggi hati. Sifat materialistis akan membuat seseorang merendahkan orang lain dan dia menganggap sepele terhadap orang lain, bisa lagi diajak kompromi. Terkadang Amang dan Inang hidung kalau berjalan hidungnya naik, tanah bumi ini sudah menjadi bau, dia tak peduli lagi, bahkan dia pikir dia sudah berada di alam. Jadi orang yang berada di sifat materialistis, setelah dia naik ke atas, dia selalu diperhadapkan dengan kesombongan di hati. Diperhadapkan artinya belum tentu, tapi itu adalah ujian. Itu adalah ujian dalam kehidupan. Itu sebabnya Musa di dalam nas ini mengingatkan sebelum mereka merasakan kemakmuran itu, diwanti-wanti mereka jangan melupakan Tuhan. Maka melalui nas hari ini, Amang dan Inang, ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita, bagaimana kita menerima dan menghidupi kekayaan atau kemakmuran yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, supaya dengan berkat itu, kekayaan kan berkat Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian panjang di tangan kanannya, kekayaan kemuliaan di tangan kirinya. Artinya tidak ada yang salah di dalam kekayaan dan kemakmuran, karena itu adalah berkat Tuhan yang disediakan oleh Tuhan. Dalam ini kan tadi kita sudah baca bersama-sama, bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan belum masuk ini, tapi Tuhan sudah menjanjikan kemakmuran. Artinya Allah persiapkan dulu. Maka kekayaan, jabatan, keberhasilan adalah yang disediakan Tuhan, yang akan kita raih. Maka yang memberi adalah Tuhan, penyedia adalah Tuhan, penyedia Tuhan. Jadi kalau hari ini kita sedang berjuang, kita sedang berproses, kadang turun, kadang gagal, ingat Amang dan Inang, kita sedang dibawa maju untuk melihat ketersediaan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka melalui nas ini yang pertama adalah supaya kita tidak melupakan Tuhan. Yang pertama dengan mengingat siapa kita dan mengingat siapa Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan mengingat siapa kita dan siapa Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Tuhan Allahmu membawa engkau. Jadi Tuhan yang membawa. Kita harus sadar sesungguhnya Inang, kita tidak ada apa-apanya. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan, bukan karena sifat mereka yang baik, bukan karena apa yang telah mereka lakukan sempurna di hadapan Tuhan. Justru mereka adalah bangsa yang teguh. Mereka dibawa Tuhan di dalam perjalanan menuju Kanaan 40 tahun. Sesungguhnya kalau perjalanan yang semestinya tidak harus 40 tahun, tapi Tuhan mendidik mereka selama 40 tahun. Di tanah Mesir mereka berada di dalam perbudakan 430 tahun, tapi Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka dan benar-benar menjaga mereka. Dan sesungguhnya bisa saja Allah mengganti bangsa Israel dengan bangsa yang lebih baik, tapi Amang dan Inang, Allah sudah menjanjikan kepada Abraham bahwa mereka adalah bangsa perjanjian. Karena itu melalui nas ini, keberhasilan mereka, kemakmuran mereka adalah pemberian Tuhan. Demikian juga kita Amang dan Inang. Keberhasilan, kekayaan, jabatan, kesuksesan yang kita terima hari ini bukan diturunkan atau diwariskan oleh orang tua.
kalaupun ada kekayaan kita yang diwariskan oleh orang tua, itu juga adalah bukan karena kekuatan kita, tapi itu adalah pemberian. Karena di balik kesuksesan, di balik pencapaian, karena yang kita hadapi adalah naik dalam kehidupan, stres, penyakit, kelemahan, apalagi yang pernah punya kegagalan berkali-kali gagal. Tapi kalau sampai kepada kesuksesan yang ini, ingatlah, kita tidak ada apa-apanya dengan kesuksesan itu. Walaupun kita kerja keras, tetapi di balik kerja keras yang menguatkan kita, yang memberikan kita kesehatan, ada Tuhan. Maka ingatlah, tahu dirilah. Kalau misalnya dari kampung datang ke sini, rata-rata diberangkatkan dari kampung itu hanya modal tas dan ongkos dan doa. Setelah seminggu ada di Jakarta, misalnya di Perantauan, itu tidak ada lagi jaminan untuk makan, cari sendiri. Itu sebabnya banyak orang yang dari kampung, ketika mereka harus berjuang sampai di Jakarta bukan dengan sarjananya, jangan-jangan karena SMA, langsung juga ada tempel ban. Ini si Arjo berjuluk. Jadi banyak perantau orang Batak, bukan melemahkan. Banyak perantau orang Batak yang tidak pasti sebagai sarjana, modal berani. Kemudian mereka mulai dari hal yang kecil. Ingatlah, itu juga yang disediakan Tuhan. Kalau kita ingat-ingat, rata-rata yang merantau ke Jakarta ini, yang sarjana kemudian, yang sarjana kemudian, modalnya adalah pendidikannya, bukan harta. Tapi setelah sampai di Jakarta ini, dia berjuang dengan orang-orang yang mungkin lebih baik, atau yang mungkin yang sudah lebih banyak ilmu. Tapi mereka sampai di Jakarta ini, orang tua kita, mereka mampu berjuang, mereka mampu bersaing. Ingatlah, semua adalah karena Tuhan. Maka tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita adalah orang yang lemah, dan anugerah Tuhan itu selalu berjalan, selalu terus-menerus berada di dalam kehidupan kita. Maka orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Ayat 8 dan ayat 9. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti yang tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Hal-hal yang logika sulit, tidak mudah, tapi justru Tuhan menjanjikan dari sana akan ada kemakmuran. Maka siapa sekarang ini yang sedang dalam tahap perjuangan, berjuanglah tanpa melanggar aturan Tuhan. Siapa yang saat ini sedang berjuang untuk membuka usaha, walaupun banyak saingan, tetapi untuk membuka usaha di dalam Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan dari gunung pun bisa datang tembaga. Dari tanah yang tidak menghasilkan pun secara logika, tapi dengan campur tangan Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Yang penting aman dan inam, kita diingatkan sumbernya benar. Sumbernya benar dan caranya untuk mencapainya benar. Maka itu adalah berkat Tuhan. Yang kedua, kita diajak supaya tidak melupakan Tuhan. Pujilah Tuhan. Ayat 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan
Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Memang Amang dan Inang kadang hal yang membuat kita bisa celaka adalah ketika kita bangkit, ketika kita makmur, ketika kita sukses, suka muji diri dan melecehkan orang lain. Tapi nas ini mengatakan pujilah Tuhan. Dengan memuji Tuhan, kita juga mampu menjadi berkat bagi orang lain. Ada orang setelah sukses, dia nyalang temannya juga punya versi. Kalau nyalang temannya yang baru ketemu, yang juga punya jabatan dan sukses, senyumnya senyum Pepsodent. Tapi ketika berjumpa dengan orang-orang biasa, senyumnya seperti asam Jawa, kecut. Karena dia pikir nggak levelnya lagi. Jadi orang yang menganggap temannya nggak selevel dengan dia, sesungguhnya dia sedang mengangkat dirinya lebih tinggi, dan itu adalah orang sombong dan sedang mengajak orang kepada dia, lihat aku ini orang berhasil. Tanpa sadar dia mengatakan itu, akhirnya jatuh kepada memuji diri sendiri. Maka orang yang memuji Tuhan di dalam kehidupannya itu mengingatkan dia kekuatan, kemampuan itu bersumber dari Tuhan. Maka orang yang memuji Tuhan juga amal dan iman memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sisa-sisa umur, jangan sisa-sisa hidup, jangan sisa-sisa waktu, jangan juga sisa-sisa persembahan. Jangan pilih-pilih persembahan, ambil yang paling kecil, iya kan? Ambil yang paling kecil. Jangan juga amal dan iman setelah kenyang melupakan segala sesuatu. Waktu lagi susah-susahnya dia memberikan yang terbaik. Setelah suksesnya, mulailah dia berpikir, nantilah itu, katanya. Pujilah Tuhan. Yang ketiga, Amang dan Inang, bagaimana kita supaya tidak melupakan Tuhan? Kita diajak berpeganglah pada perintah, peraturan, ketetapannya. Tunduklah, rindukanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan membuat kita fokus pada Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi cermin supaya memeriksa hidup kita. Apakah kita baik di hadapan Tuhan? Apakah kita melenceng dari hadapan Tuhan? Di Keluaran 20 ayat 2 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Jadi ketika Allah mengatakan seperti itu kepada bangsa Israel, supaya mereka bercermin, tidak ada Allah yang lain. Kalau sempat melangkah melenceng dari firman Allah dan Tuhan, maka di ayat 19 sampai 20 dikatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Jadi jadikan firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 dikatakan tadi, firman Tuhan itu seperti cermin. Kalau kita sedang bercermin, kita akan melihat, tadi kan rata-rata kita bercermin ini Amang dan Inang. Kalau bapak-bapak pas bercermin pasti langsung lihat rambutnya, ambil sisir kecil atau yang besar sekalipun, langsung buat potongan rambut supaya tetap ganteng. Apalagi yang perempuan, jangan listiknya kecerahan atau kelembutan, atau mungkin juga mencong-mencong, atau bedanya ada yang ketebal. Bercermin untuk apa? Untuk mempercantik. Maka firman Tuhan itu ketika kita bercermin, itu akan mempercantik kehidupan. Itu akan mengarahkan kita, apakah kita masih seperti yang dulu? Masih awet muda kah? Tapi awet tua enggak ada manginangnya. Sudah mulai tua kah? Cermin itu memperhadapkan situasi kita saat ini. Maka firman Tuhan, cara kita untuk tidak melupakan Tuhan. Berpeganglah. Yosua 1 ayat 5 sampai 8 dikatakan bahwa firman Tuhan itu menguatkan supaya tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Berpeganglah
Kalau yang namanya berpegang itu tidak asal menyentuh, tapi pegangan yang kuat dan sangat erat. Orang yang berpegang pada firman Tuhan tidak asal mendengar, tetapi melakukannya. Itu adalah pegangannya. Dangadong be halat tamadok dang sempat tau bah. Enggak sempat aku bah berdoa, enggak sempat aku baca firman. Dangadong. Molo nga sempat tadok song ni, tayong mamang dot inang. Murana mahita lipe. Kita kan gampang jatuh. Nah perpudi firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak melupakan Tuhan. Yang keempat adalah rendah hati, ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Orang yang rendah hati akan sadar dirinya. Dia akan tahu apa yang ada pada dia hari ini adalah milik Tuhan, sumbernya Tuhan. Dia juga akan tahu bagaimana berbagi dengan orang lain. Maka jabatan, kekayaan, dan keberhasilan dan pangkat yang kita terima saat ini sesungguhnya mengajak kita semakin tunduk kepada Tuhan dan rendah hati. Bagi saudara-saudari yang hari ini kurang secara materi, yang hari ini sedang berjuang atas cita-cita untuk meraih mimpi, bagi saudara-saudari yang saat ini masih kurang secara materi, yang sedang berusaha berdiri karena kegagalan, ingatlah kepada Tuhan Allah yang memberikan kemampuan dan kekuatan yang akan tetap mendukungmu dan tidak pernah berhenti menopangmu. Ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jika Tuhan memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai pemberian untuk penebusan dosa kita, maka kesuksesan, kemakmuran, kejabatan, hal-hal yang lain Tuhan sanggup untuk memberikan. Selamat berjuang bagi kita semua. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di hari ini. Tuhan kiranya menguatkan kami untuk berpegang pada firman Tuhan, supaya kalau kami sukses, kaya, makmur, berpangkat, dan ketika kami gagal dan sedang jatuh, kami tetap ingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber kesempurnaan. Tuhan mempersiapkan yang terbaik. Ajar kami tunduk dan memuji Tuhan setiap saat, supaya itu menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan ini. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kerinduan atas anak, kerinduan atas pekerjaan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berulang tahun dalam seminggu ini, Tuhan juga memberkati mereka semua. Kami juga bawakan kepadamu keluarga yang berduka, yaitu Inang Trimei Boru Silitonga, karena suami Amang Sihaan telah pergi. Tuhan kuatkan keluarga, Tuhan hibur mereka. Bagi jemaat-Mu yang akan pindah dari HKBP Mampang ini, biarlah mereka di gereja yang akan dituju menjadi jemaat yang aktif dan juga jemaat yang tetap setia kepada Tuhan. Kami juga bawakan kepadamu semua program yang berlangsung di dalam minggu ini. Tuhanlah yang menguatkan semua pelayan dan juga semua jemaat bersatu hati untuk turut serta di dalam semua pelayanan. Terima kasih Tuhan atas kehidupan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami hormat setia kepada Tuhan. Kami bawakan juga jemaat-Mu yang bergumul saat ini dalam kehidupan mereka, yang hampir-hampir kehilangan harapan dan putus asa. Tolong jamah hati mereka, kuatkan mereka untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan ke depan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.